Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'da. Yang saya hormati Sahibul Bait Bapak Ari bersama keluarga, mudah-mudahan Allah turunkan ridhonya, Allah turunkan barokahnya, Allah turunkan kemakmuran di dalamnya. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati Ibu Hajah dan calon hajah, Ibu RT dan calon RT dan calon RW. Ya amin Bu. Amin semuanya rezekinya. Yang saya hormati ibu-ibu Majelis Ta'lim Nurul Iman yang tidak bisa saya sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu sehat Bu? Alhamdulillah. Ya, sudah lama kita nggak ngaji, kangen juga rasanya ya Bu ya. Kangen sama pengajian, atau kangen sama Bude nih? Dua-duanya, alhamdulillah. Bukan sama budenya, sama kajiannya. Alhamdulillah. Iya benar. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Ghafur, yang memberikan nikmatnya kepada kita semua takkan pernah terukur. Alhamdulillah. Salawat teriring salam marilah kita curahkan kepada manusia sempurna, manusia yang paling agung. Beliau adalah baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, Ya. tadi Ibu kesini jalan kaki. Iya. Kaki-kakinya siapa? Kaki sendiri. Kalau Ibu kesini jalan pakai kakinya sendiri, artinya Ibu sehat. Alhamdulillah. Tapi mohon maaf Bu, yang namanya sehat belum tentu afiat. Kenapa? Kalau sehat itu dari jasmani kita, terlihat dari jasmani kita. Kalau afiat itu dari rohani kita. Kalau sehat itu terlihat dari badan kita sehat, itu namanya sehat. Tapi kalau afiat itu dari dalam diri kita. Ibu-ibu kenal sama orang yang tukang maling motor? Kenal Bu? Enggak. Dia sehat atau sakit? Sehat, tapi tidak afiat. Ada ibu-ibu yang kalau dari rumah ke majelis taklim lalu merumpi? Ada. Iya. Dia sehat tapi tidak afiat. Maka mudah-mudahan kita hadirnya di sini, kumpulnya di sini, kita ingin mencari pahala, ingin bersilaturahmi, ingin bertolabul ilmi. Mudah-mudahan Allah berikan yang komplit, yaitu sehat walafiat. Malam ini Bude akan menyampaikan kisah sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Kenal sama sahabat Nabi? Enggak. Iya, betul enggak ya? Karena yang namanya sahabat Nabi itu orang yang hidup di zaman Nabi
baginda Rasul, beriman dengan baginda Rasul, dan matinya pun beriman. Itu yang namanya sahabat Nabi. Ada orang yang hidup di zaman Rasul, bertemu baginda Rasul, tapi tidak beriman. Maka yang seperti itu tidak bisa dibilang sahabat. Siapa dia? Abu Lahab. Kenal sama Abu Lahab? Tidak kenal. Tidak kenal. Sama, dulu juga tidak kenal. Ada lagi orang yang hidup di zaman Rasul, bertemu baginda Rasul, beriman dengan baginda Rasul, tapi matinya tidak beriman. Maka yang seperti itu juga tidak bisa dibilang sahabat. Siapa dia? Abdullah bin Ubay. Kenal sama Abdullah bin Ubay? Kodek-kodek doang. Enggak kenal ya. Bu, ada yang namanya sahabat Nabi, yaitu namanya Alqamah. Alqamah itu ketika hidupnya termasuk orang yang rajin sekali ibadahnya, taat kepada Allah. Bahkan setiap ada baginda Rasul berdakwah, itu si Alqamah tidak pernah absen. Bahkan Alqamah itu duduknya itu selalu ada di barisan yang paling depan. Tapi Bu, ketika Alqamah mengakhiri hidupnya, ketika Alqamah itu sedang syakaratul maut, dibimbing oleh sahabat Nabi yang namanya Bilal, dibimbing suruh mengucap la ilaha illallah. Apa dia jawab? La. Aku mau minum. Dibimbing lagi suruh ucap la ilaha illallah. La. Dibimbing suruh ucap la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dia jawab tidak. Maka si Bilal lapor kepada baginda Rasul, ya Rasul, si Bilal sedang mengalami kesusahan di akhir hidupnya. Dia sedang kopah, sedang sakaratul maut, dibimbing suruh mengucap la ilaha illallah, dia jawab tidak. Tolong doakan ya Rasul, kata Bilal. Sudah didoakan juga kepada baginda Rasul, masih juga tetap susah mengucap la ilaha illallah. Maka Bu, kata baginda Rasul, coba cari bapaknya. Kata para sahabat, bapaknya sudah meninggal, sudah enggak ada. Coba cari ibunya. Ibunya dicari sama Bilal. Ternyata ibunya masih hidup. Dia tinggal di tengah hutan seorang diri. Si Bilal datang, kata Bilal, Bu, si Alqamah sedang mengalami kesusahan. Dia sedang sakaratul maut, tapi dibimbing suruh ngucap la ilaha illallah. Dia jawab tidak. Tolong doakan Bu, anak ibu. Kata si Bilal. Apa kata ibunya? Sampai kapanpun saya tidak akan pernah memaafkan anakku
bernama Alqamah. Kata ibunya, "Kenapa Bu?" kata si Bilal. "Susahnya saya melahirkan, sakitnya saya mengandung dia. Susahnya mengandung dia selama 9 bulan dia berada di kandunganku. Tapi suatu ketika saya rindu sekali dengan anakku itu. Karena saya sudah lama tidak bertemu. Dengan bangga saya datang ke rumahnya. Belum juga saya nyampe ke pintu rumahnya, dia katakan kepada istrinya, "Dek, itu sumputin kacang, ada ibu datang. Sumputin itu makanan, ada ibu datang." Kata Alqamah, ibunya dengar, ibunya sakit hati. Maka kata ibunya, "Dari kecil saya urusin dia. Biarkan perut saya yang lapar daripada perutnya dia yang lapar. Tapi setelah menikah dia lebih sayang istrinya ketimbang aku." Kata ibunya. Maka sampai kapanpun saya tidak akan pernah memaafkan dia. Maka si Bilal kembali lapor kepada baginda Rasul, "Ya Rasul, ibunya tidak mau memaafkan Alqamah." Kata Rasulullah, "Panggil ibunya, suruh ke sini." Ibunya dipanggil. Rasulullah bertanya kepada ibunya, "Bu, benar ibu tidak memaafkan anakmu?" "Benar," kata ibunya. "Kalau begitu satu-satunya jalan Alqamah akan kubakar," kata Rasulullah. "Daripada nanti dia merasakan panasnya api neraka 69 kali lebih panas daripada panasnya api dunia." Bu, panasnya api neraka itu 69 kali lebih panas dari panasnya api dunia. Ibu pernah kena panasnya api kompor? Ya.